Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Asidikihas. Di sini saya akan menjelaskan materi penamaan dalam sistem distribusi. Apa itu sistem distribusi? Penamaan atau mapping adalah proses memberikan identitas yang unik untuk objek atau entitas dalam sistem. Dalam sistem distribusi, penamaan sangat penting karena datanya sebuah file, perangkat, layanan, atau tersebar di berbagai lokasi dan harus dapat diidentifikasi serta diakses oleh pasien. Penamaan bentuk yaitu ada identifikasi lokasi dan lokasi. Lokasi yaitu membantu mengidentifikasi. Ini ada lokasi permudah penemuan objek dari lokasi meskipun itu berbeda lokasi. Kemudian tidak perlu mengetahui lokasi titik dan objek tersebut, hanya pengetahuan objek. Di sini ada beberapa penamaan, itu nama space, ruang nama, nama resolution nama, flat naming, penamaan datar, hierarchical naming, penamaan hierarkis, atribut based naming, penamaan berdasarkan atribut. Nama space atau ruang nama. Nama space atau ruang nama adalah koleksi atau kumpulan nama yang digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam suatu sistem. Setiap objek di dalam sistem diberi nama unik untuk membedakannya dari objek lain. Ruang nama ini berfungsi untuk mengorganisir objek-objek tersebut sehingga dapat diakses dengan lebih mudah. Di sini ada ciri-ciri nama space, unik, ruang lingkup atau pemetaan. Contoh dalam sistem DNS, ruang nama adalah kumpulan semua nama domain seperti example.com, google.com, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi situs web di internet. Pada sistem file, ruang nama terdiri dari semua file dan direktori di dalam komputer dan server. Nama resolution atau resolusi nama resolution adalah proses menerjemahkan atau memetakan nama, kalimat atau identifikasi sebenarnya dari objek. Karena nama seringkali digunakan sebagai abstraksi yang lebih mudah dipahami daripada fisik atau alamat objek, resolusi nama memastikan bahwa nama tersebut dapat diterjemahkan ke informasi yang diperlukan untuk mengakses objek tersebut. Di sini ada proses resolusi nama biasanya melibatkan beberapa langkah, yaitu query, pencarian, atau jawaban. Contoh, dalam DNS, resolusi nama terjadi ketika nama domain seperti www.example.com diterjemahkan menjadi alamat IP seperti 192.0.2.1 yang digunakan oleh jaringan yang mengakses server web tersebut. Pada sistem file, ketika penggunaan mengakses directory atau file dengan nama tertentu, sistem menerjemahkan ke lokasi fisik tersebut disimpan di hard drive. Di sini ada flat naming atau penamaan datar. Adalah metode penamaan di mana setiap objek diberi nama unik tanpa menggunakan struktur hierarkis. Nama-nama ini biasanya berupa pengenal atau ID unik dan tidak mengandung informasi tentang hubungan antara objek satu sama lain. Dalam sistem penamaan datar, semua nama berada di level yang sama tanpa adanya subdirektori atau kategori yang mengorganisasikan nama tersebut. Jadi flat naming. Nama unik. Setiap objek harus memiliki nama yang benar-benar unik di seluruh sistem. Tidak ada struktur, tidak ada hierarki atau kategori di antara nama-nama tersebut. Di sini ada pun contoh naming, yaitu Ethernet MAC address. Setiap perangkat jaringan yang terhubung memiliki alamat MIC yang unik dan tetap. Penamaan ini datar karena tidak ada struktur hierarkis di balik penamaan tersebut. UUID atau Universally Unique Identifier. Penggunaan UUID untuk mengidentifikasi objek seperti dokumen atau identitas di berbagai sistem juga merupakan contoh dari penamaan datar. Ada lagi sini hierarchy naming, ya, penamaan hierarki. Hierarchical naming atau metode penamaan yang mengorganisasikan objek dalam struktur yang berlapis atau berjenjang seperti pohon pada sistem penamaan ini. Nama terdiri dari beberapa bagian yang diatur dalam tingkatan bagian-bagian ini seringkali mengidentifikasi lokasi atau hubungan antara objek dan sistem. Di sini ada ciri-ciri suatu naming, yaitu struktur berjenjang, pencarian lebih mudah. Struktur berjenjang, nama diatur dalam beberapa level atau tingkatan yang biasanya dipisahkan oleh karakter tertentu, misalnya titik atau garis miring. Pencarian lebih mudah dengan adanya struktur, lebih mudah untuk menavigasi dan menemukan objek yang diinginkan.
Contohnya sistem file. Dalam sistem file komputer, file di direktori diatur dalam struktur hierarkis, misalnya file C titik dua garing dokumen garing project garing file txt memiliki jalur yang menunjukkan bahwa file tersebut berada di direktori project yang berada di dalam direktori dokumen di drive. DNS domain name system. Nama domain seperti www.example.com merupakan mengikuti struktur hierarki di mana com adalah level teratas untuk domain, example adalah domain, dan www adalah subdomain. Atribut base naming adalah metode penamaan di mana objek diidentifikasi bukan oleh nama eksplisit, melainkan berdasarkan atribut atau properti tertentu dari objek tersebut. Atribut ini bisa dinamakan berupa metadata seperti ukuran lokasi, tinggal perbuatan, atau karakteristik lainnya. Ciri-ciri atribut base naming. Atribut sebagai pengidentifikasi. Nama ditentukan oleh satu atau lebih atribut dari objek. Fleksibilitas. Penggunaan bisa mencari objek berdasarkan atribut yang mereka tahu tanpa harus mengetahui nama yang sebenarnya. Pencarian berbasis query. Contohnya, database. Dalam sistem basis data, penggunaan dapat mencari catatan lalu berdasarkan nilai atributnya. Misalnya, dalam database pelanggan, pengguna nama-nama masing-masing pelanggan. Pencarian file berdasarkan metadata. Pada sistem operasi modern, pengguna dapat mencari file berdasarkan atribut seperti tipe file, ukuran, atau tanggal. Modifikasi tanpa harus mengetahui nama file tersebut. Masalah penamaan sistem prediksi. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam sistem penamaan bahasa prediksi. Skalabilitas. Sistem penamaan harus bisa menangani sejumlah besar objek yang tersebar di banyak lokasi. Perpindahan objek. Jika sebuah objek pindah lokasi, nama yang sama seharusnya tetap dapat digunakan untuk mengakses. Replikasi konsistensi. Contoh implementasi penamaan dalam sistem DNS. Domain name system DNS adalah contoh nyata dari sistem penamaan dalam skala besar. DNS digunakan untuk memancarkan nama domain seperti www.example.com ke alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Sistem ini menggunakan penamaan hierarkis, di mana domain dibagi menjadi beberapa level seperti com, IG, atau name. Di sini pun ada contoh implementasi dalam bagaimana DNS bekerja. Menggunakan mengetikkan nama domain, misalnya www.example.com, sistem mengirimkan permintaan ke server DNS. Server DNS mencari dalam hierarki domain. Setelah ditemukan, alamat IP dikembalikan ke pengguna dan browser dapat mengakses server berdasarkan alamat IP tersebut. Sistem berklasar distribusi. Distribusi file system dan NFS atau Network File System memungkinkan pengguna untuk mengakses file yang tersimpan di server jarak jauh seolah-olah file tersebut ada di sistem lokal. Penamaan dalam NFS menggunakan hierarki direktori yang umum seperti pada situs file lokal. File dan direktori dapat tersebar di berbagai server. Common Object Request Broker Architecture. Menggunakan object reference, di mana setiap objek di sistem memiliki referensi yang unik dan dapat digunakan untuk mengakses objek tersebut di seluruh jaringan tanpa menggunakan lokasi fisiknya. Kesimpulan pada PPT hari ini, setiap metode penamaan dalam sistem terdistribusi memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangannya sendiri. 9 metode penamaan yang tepat tergantung pada jenis sistem yang digunakan, skala sistem, dan kemudian akses atau pencarian objek di dalam sistem tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.